bisa digunakan untuk berapapun variabel. Jadi baik yang dua variabel si X1, X2 ataupun lebih dari dua, misalkan tiga variabel X1, X2 dan X3. Itu bisa diselesaikan dengan metode simplex dengan cara yang sama. Jadi penyelesaian metode simplex antara yang program linier yang pertidaksamaan dua variabel dengan pertidaksamaan tiga variabel itu cara penyelesaiannya sama. Kalau di metode simplex ini hanya nanti kolomnya saja yang bertambah. Kalau misalkan dua variabel kan hanya X1, X2 ya variabelnya. Nah, kalau tiga variabel berarti tinggal kalian tambahkan kolom dan barisnya ditambahkan dengan X3. Tetapi caranya, konsepnya sama gitu ya. Jadi ibaratnya metode simplex ini satu untuk semua, satu cara untuk berbagai variabel. Tapi memang kekurangannya adalah eh, eh, agak rumit ya. Oke, saya mau share screen dulu. Ini kita langsung mulai saja ya, karena kan ini sebenarnya tanggal liburan, jadi supaya cepat gitu ya. Oke, saya mau share screen dulu. Nah, sudah muncul ya. Jadi, di metode simplex ini ada banyak sekali langkah-langkah dan rumus-rumus ya, yang harus dihitung, yang harus dikerjakan untuk mencapai hasil yang optimum. Optimum di sini yang harus kalian ingat, optimum itu tidak selalu maksimum ataupun minimum. Optimum itu bisa keduanya, bisa maksimum atau minimum, tergantung dari tujuannya dia ingin apa. Apakah ingin mencapai optimum yang maksimum atau kasus maksimimasi atau yang minimum, kasus minimimasi. Jadi dilihat dulu dari konteks soalnya, ya. Oke, banyak langkah-langkahnya. Ini kita langsung start dari langkah yang pertama ya. Jadi tadi penjelasannya sudah saya jelaskan di awal. Kalau antara metode grafik yang sudah kita pelajari kemarin dengan metode simplex yang hari ini, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau metode grafik, itu kekurangannya adalah ketika kita menemukan permasalahan yang lebih dari tiga variabel, itu kita agak kesulitan menentukan titik potongnya, ya kan? Bisa tapi sulit, ya. Sedangkan kelebihannya ya mungkin gampang ya, hanya kalian tinggal mencari titik potong, lalu titik-titik pojok tersebut disubstitusi dengan nilai variabel masing-masing, nanti tinggal dilihat mana yang besar atau yang kecil, tergantung tujuannya mau maksimum atau minimum. Itu untuk grafik ya. Nah, untuk simplex, ini kelebihannya, dia bisa untuk beberapa variabel. Jadi entah itu dua variabel atau tiga variabel, itu sama-sama bisa diselesaikan dengan metode simplex, dengan cara yang sama. Ya. Nah, hanya paling nanti tinggal menambah kolom dan baris sesuai dengan jumlah variabel di soalnya saja. Tetapi kekurangan dari metode simplex ini adalah prosesnya yang agak rumit karena banyak sekali langkah-langkah dan itu kita harus teliti. Karena ketika kita salah menghitung atau ada angka di langkah-langkah yang keliru, itu kita harus mengulang lagi dari awal. Jadi ini tuh seperti siklus ya. Berapa banyak siklusnya itu tergantung di akhirnya nanti ya. Apakah fungsi Z-nya tersebut sudah mencapai optimum atau belum? Kalau belum, berarti kalian harus masuk lagi ke langkah awal. Terus diproses lagi. Ternyata di siklus 2 udah masuk siklus 2 ceritanya ya. Di siklus 2 tujuannya belum tercapai, balik lagi ke langkah awal sampai muncullah siklus 3. Kalau di siklus 3 belum selesai ya balik lagi ke langkah awal. Nanti muncullah siklus 4. Ketika di siklus 4 misalkan sudah selesai, ya sudah berarti pada soal ini siklus atau iterasi ya namanya yang digunakan sebanyak 4 gitu. Nah, itu nanti akan berbeda-beda setiap soalnya ya. Tergantung eh, sekiranya di iterasi berapa si jawaban tersebut sudah mencapai jawaban yang optimum gitu ya. Nah, sebenarnya ada tiga langkah dasar
untuk menyelesaikan menggunakan metode simplex ini. Dari tiga langkah dasar tadi, itu akan beranak setiap langkahnya ya. Yang pertama adalah merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Lalu langkah yang kedua, membuat tabel simplex. Dan langkah yang ketiga, melakukan iterasi. Iterasi itu seperti yang tadi saya bilang siklus-siklus itu ya. Ada iterasi satu, iterasi dua, iterasi tiga, dan seterusnya. Hanya tiga langkah dasar itu sebenarnya. Tetapi setiap langkah dasar itu memiliki proses yang cukup rumit ya. Nah, yang pertama tadi adalah menentukan bentuk ya, bentuk umum dirubah ke dalam bentuk standar. Jadi dirubah fungsinya ke dalam sama dengan nol untuk Z-nya ya. Nah, nanti di sini yang harus kalian garis bawahi adalah ketika Z-nya itu minimum dan Z-nya itu maksimum, itu treatmentnya berbeda ketika diubah bentuk standar ini. Jadi hati-hati, yang kalian cari itu kasus apa? Apakah kasus untuk memaksimumkan atau meminimumkan? Itu nanti berbeda di Z-nya, gitu ya. Nah, ketika kita mengubah fungsi tujuan menjadi bentuk standar, ketika fungsi tujuannya itu Z-nya minimum, maka harus dikalikan negatif satu. Jadi tadi di sini eh, langkah pertama itu merubah bentuk umum ke bentuk standar. Gini ya. Nah, catatan ketika Z-nya tadi minimum, maka persamaan dikalikan negatif satu. Berarti ketika Z-nya maksimum, itu tetap ya. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan di sini ada fungsi yang tiga variabel ya. Di sini misalkan persamaannya adalah X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 2. Kalau tidak sama dengan kedua, 7X1 ditambah 6X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 8. Dan tidak sama yang ketiga adalah 2X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 kurang dari sama dengan 3. Fungsi non negatifnya seperti biasa, karena tiga variabel berarti X1, X2, dan X3-nya dia harus lebih dari sama dengan 6. Ini contohnya ya. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Harus tadi di sini ya. Kalau ini langkah pertama, merubah ke bentuk standar. Jadi anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Ini Z-nya ini di sini aja deh. Fungsi tujuannya adalah 8X1 ditambah 9X2 ditambah 4X3. Nah, kita langsung saja. Maka merubah ke dalam bentuk standarnya adalah berarti untuk yang persamaan 1 itu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah variabel baru yaitu S1, variabel basis. Jadi untuk persamaan pertama itu ditambah S1 ya. Sedangkan tanda pertidaksamaannya berubah menjadi sama dengan tetapi nilai kanannya tetap.
Nilai yang sebelah kanannya kan 2 ya. Di sini tetap 2. Untuk persamaan 2 berarti 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 sambil tolong bantu cek ya, khawatir saya ada yang salah ngitung gitu atau salah tulis ya. Kalau persamaan 2 berarti ditambahnya ditambah S2 sama dengan nilai kanannya tetap. Persamaan 3 di 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah S3 variabel tambahannya sama dengan 3 ya. Untuk fungsi non negatifnya tidak usah ditulis lagi karena dia tidak berubah. Lalu berikutnya yang berubah adalah untuk Z-nya. Tadi Z-nya itu harus dibikin sama dengan 0 ya. Berarti yang sebelah kanan ini, yang ini kita pindah ruaskan semuanya ke kiri ya. Berarti Z min 8x1, jangan lupa tandanya berubah, min 9x2 ditambah 4x3 sama dengan 0. Sorry, ini min ya. Nah, setelah selesai, langkah pertama kita sudah merubah bentuk umum ke bentuk standar. Lalu berikutnya, langkah kedua adalah membuat tabel simplex. Nah, nanti tabel simplexnya inilah yang akan kita lakukan iterasi atau siklus-siklusnya ya. Jadi kita buat dulu tabelnya. Kolom pertama itu kita isi dengan variabel basis. Kolom kedua kita isi dengan variabel-variabelnya. Tadi ada X1, lalu ada X2, ada X3 karena 3 variabel ya. Lalu variabel tambahannya, variabel basis tambahan ada S1, ada S2, ada S3. Lalu jangan lupa ditambah dengan nilai kanan yang setelah sama dengan ya, nanti diisinya. Lalu kita tambahkan lagi ada yang namanya kolom indeks di paling kanan. Terus untuk barisnya ke bawah itu berisi variabel tambahannya saja. Jadi hanya si S1, S2, S3 dengan fungsi objektif si Z. Jadi variabel X-nya itu nggak diisi ke bawah, diisinya ke samping ya. Nah ini kita buat tabel supaya lebih rapi. Nah, setelah tabelnya selesai, kita data atau kita masukkan semua koefisien-koefisien dari seluruh variabel yang sudah kita rubah bentuk tadi ke dalam tabel simplex ini, ya. Oke, jadi kita masukkan variabelnya. Untuk yang persamaan pertama, itu kan variabelnya adalah 1, ya. 1, 1, 2, 1, nanti ada 0, 0, dan nilai kanannya 2 gitu ya. Kita masukkan di baris S1. Berarti untuk persamaan 1 tadi koefisiennya ada 1, 1, 2, 1. S1-nya 1 kan karena dia masuk di persamaan 1. Tetapi karena S2 dan S3-nya tidak masuk di persamaan 1, maka kita tuliskan 0. Lalu nilai kanannya adalah 2 di sini ya. Berarti di sini kita tulis 2. Indeksnya nanti kita hitung belakangan ya. Begitu juga pada baris S2 kita isi koefisien pada persamaan 2. Berarti ada angka 7, 6, 2. Hati-hati. Ini adalah S2. Artinya S1 dan S3-nya itu 0. S1 dan S3-nya 0. Dan S2-nya karena ada dia kita tulis 1. Lalu nilai kanannya 8. Untuk S3 juga sama perlakuannya. Berarti kita isi 2, 3, 4,
S1, S2-nya tidak ada, berarti kita tulis 0. S3-nya ada, kita tulis 1. Nilai kanannya 3. Nah, di baris terakhir ada Z ya. Kita isi dari mulai si X1. Jadi dari mulai -8 kita isi di sini -8, -9, -4. Karena di Z tadi kita tidak menambahkan variabel basis S1, S2, S3, berarti artinya dia kita isi 0 semua. Nilai kanannya Z-nya juga 0 ya. Ini nilai kanan untuk Z. Tadi kan kita pindah ruaskan. Jadi di sini kita isi 0. Itu. Lalu langkah berikutnya, tugas kita adalah mencari kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci. Jadi ada 3 kata kunci di sini ya. Jadi sub langkahnya adalah sub langkah yang pertama ini mencari kolom kunci. Ada kolom kunci, ada baris kunci, ada nilai kunci ya. Di sini ada catatannya. Untuk mencari kolom kunci, jika Z-nya maksimum, maka kolom kunci adalah nilai negatif tertinggi. Jadi yang pertama, ketika nanti Z-nya maksimum, maka kolom kuncinya adalah nilai negatif tertinggi. Berarti ketika Z-nya nanti minimum, nilainya menjadi nilai positif tertinggi. Bagaimana Bu kalau misalkan ada 2 nilai tertinggi, misalkan Z-nya Z maksimum, terus nilai negatif tertingginya ada 2, sama-sama -5 misalkan. Itu tinggal kalian pilih salah satu saja. Ya. Lalu berikutnya, setelah mencari kolom kunci, kita akan mencari baris kunci. Di mana baris kunci tersebut adalah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Baris yang memiliki indeks terkecil. Nah, ini sama nih, mau Z-nya maksimum atau minimum, rumus atau cara menentukan baris kuncinya sama. Bagaimana kita mencari indeks? Tadi kan belum ya, di tabelnya masih kosong. Indeks itu dicari dengan membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Jadi kan urutannya kalian pertama nanti cari dulu kolom kuncinya. Setelah kolom kuncinya ketemu, kalian baru mencari baris kunci. Setelah baris kunci ketemu, baru kalian akan mendapatkan nilai kunci. Jadi yang terakhir itu ada istilah yang namanya nilai kunci. Apa itu nilai kunci? Nilai kunci adalah perpotongan atau persilangan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi nilai hasil persilangan kolom kunci dengan baris kunci. Itu ya. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan indeksnya ya. Jadi kita cari dulu kolom kuncinya. Kolom kunci ketika Z-nya maksimum, maka dia adalah nilai negatif yang tertinggi. Ketika Z-nya minimum, maka kita pilih nilai positif yang tertinggi. Tadi di soal, saya belum ngasih tahu ya dia maksimum, maksimum atau enggak minimum ya. Jadi di sini Z yang diminta adalah Z maksimum.
Oke, karena Z-nya maksimum, berarti kita pakai catatan yang ini, ya. Nilai negatif tertinggi pada baris Z. Tinggal kita lihat yang menjadi nilai negatif tertinggi ada di angka negatif 9, ya kan? Negatif 8, negatif 9, negatif 4. Berarti nilai negatif tertingginya adalah negatif 9. Nah, berarti si baris yang ada si kolom yang ada negatif 9 ya, ini menjadi kolom kunci. Kita tandain aja di sini. Negatif 9 kan ada di X2 ya. Jadi kolom X2 dari atas sampai bawah itu semua kita labeli dengan kolom kunci. Ya. Lalu setelah dapat kolom kunci, kita bisa mencari baris kunci. Dengan terlebih dahulu kita hitung nilai indeksnya. Karena baris kunci itu merupakan baris yang memiliki nilai indeks terkecil. Ya. Jadi kita hitung dulu nilai indeksnya dengan rumus nilai kanan dibagi kolom kunci. Pada baris pertama, nilai kanannya itu kan X2 ya. Nilai kanannya X2, nilai kanannya 2 dibagi nilai pada kolom kuncinya yang hijau ini dibagi 1. Ya, berarti tinggal kita bagi saja. Berarti ini 2, di sini 1. Berarti nilai indeksnya adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berikutnya juga sama. Berarti di sini 8 dibagi 6. Ini berarti 3 dibagi 3. Nah, kalau yang bawah tidak usah ya, karena kan nilai kanan dari semua kasus untuk Z itu kan nilai kanannya selalu sama dengan 0. Jadi pasti dibagi berapapun hasilnya 0. Jadi tidak usah ditulis. Hanya sampai baris S3 saja. Nah, di sini kita sudah dapat indeksnya ada 2, ada 8/6, dan ada 1. Maka baris kunci adalah baris yang memiliki indeks terkecil, dan indeks terkecilnya adalah 1. Ya, berarti baris kuncinya adalah baris yang terdapat nilai indeks 1. Jadi yang ini. Ini merupakan baris kunci. Ya, kalau kita kasih nama, berarti ini tadi baris kunci. Dan ini tadi kolom kunci. Lalu berikutnya, kolom kunci sudah, baris kunci sudah, kita akan menentukan nilai kunci. Nilai kunci adalah nilai hasil persilangan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi mana nih pertemuannya antara baris kunci dan nilai kunci? Di sini kita dapatkan dia bertemunya adalah angka 3. Ya kan? 3 itu pertemuan antara baris dengan kolom kunci. Oh, berarti di sini kita bisa dapatkan 3 ini merupakan nilai kunci. Gitu ya. Setelah dapat lengkap, cocok, baru kita masuk ke langkah berikutnya, kita butuh tabel baru, ya, tabel simplex baru. Jadi ini tuh yang dari awal saya jelaskan itu masuknya iterasi 1, gitu. Jadi di iterasi 1 tuh terdapat beberapa tabel simplex ini, ya. Nah, kita akan membuat tabel baru, tabel yang sama persis dengan tabel pertama, hanya saja nanti angka-angka di dalamnya itu berbeda, didapat dari hasil hitungan yang terbaru, ya. Jadi kita buat lagi. Di sini tetap ada variabel basis. Di sini ada X1, ada X2, ada X3, ada S1, S2, S3, ada nilai kanan, ada indeks. Di bawahnya juga sama, ada S1, ada S2, ada S3, dan ada Z. Cuma nanti ada variabel yang keluar, ada variabel yang masuk. Nanti kita rubah di tabel ini. Di awal saya tuliskan tetap dulu supaya kelihatan gitu perbedaannya apa.
Oke, di tabel yang baru ini kita hanya boleh menuliskan baris ya, baris pada baris kunci yang lama. Jadi di tabel ini nanti akan ada istilah variabel keluar dan variabel masuk ya. Jadi di sini nanti ada istilah variabel keluar dan variabel masuk. Menentukan variabel keluar dan variabel masuk. Bagaimana caranya? Variabel basis pada baris kunci itu nanti akan diganti dengan variabel pada kolom kunci. Jadi yang menjadi variabel keluar adalah variabel baris kunci, ya. Jadi variabel keluar, kita singkat aja, variabel keluar sama dengan variabel pada baris kunci. Tadi kan baris kuncinya itu kan di S ya. Di S3 kan ya baris kuncinya. Berarti nanti S3 itu yang akan kita ganti dengan kolom kunci. Jadi variabel keluar adalah variabel pada baris kunci yang diganti dengan kolom kunci. Nah, tadi kan variabel baris kuncinya kan yang ini ya, yang S3 ini. S3 ini nanti akan kita ganti dia sebagai variabel keluar. Kita keluarkan atau kita ganti. Kita ganti siapa? Kita ganti dengan variabel pada kolom kunci. Kolom kuncinya kan tadi yang warna hijau ya di tabel atas yang X2. Berarti ini tadi sebagai variabel masuk. Jadi X3 ini akan kita ganti dengan X2 namanya ya. Jadi nanti X3 kita ganti dengan X2. Ini tidak saya hilangkan S3-nya supaya ketahuan. Oh, ini tadi X2 tuh asal muasalnya dari variabel S3 gitu ya. Oke, setelah tahu mana variabel keluar dan variabel masuk, lanjut kita isi nilai di tabel-tabel ini ya. Caranya mengisi tabel pada baris kunci adalah membagi nilai pada baris kunci yang lama dengan nilai kunci. Jadi sifat baris pada X2 ini, baris yang ini nih, itu akan kita isi dengan nilai yang lama itu dibagi dengan nilai kunci. Tadi kan nilai kuncinya 3 ya. Berarti tabel yang berwarna oranye ini isinya semua kita bagi dengan 3. Jadi yang pertama di sini kan 2 ya tabelnya tadi ya. Jadi kita bagi dengan nilai kunci 3. Jadi di sini kita isi 2/3. Terus sebelahnya 3/3 sama dengan 1. Sebelahnya ada 4, berarti 4/3. Lalu S1-nya 0, 0/3 itu 0. S2-nya juga 0/3, 0. S3-nya 1/3. Dan nilai kanannya 3/3 sama dengan 1. Indeksnya nanti aja terakhir ya. Boleh dihitung sekarang, boleh nanti. Oke, berikutnya setelah kita dapat, ini kan namanya mengisi nilai baru pada baris kunci. Jadi yang baris X2 ini adalah nilai baru pada baris kunci ya. Atau supaya tidak lupa, ini saya kasih tanda berarti ini nilai baris lama, nilai baris kunci lama dibagi dengan nilai kunci. Ya, jadi tadi masing-masing dibagi dengan 3 gitu ya. Oke, langkah berikutnya kita akan mengisi sisa yang kekosongan. Berarti kita akan mencari nilai baru pada baris-baris yang lain. Jadi asal
Asal mulanya kita tadi mengisi nilai pada baris kunci. Nah, sisanya nilai pada baris lain baru kita isi dengan rumus yang berbeda. Jadi rumus yang nilai baris kunci lama dibagi nilai kunci ini hanya untuk mengisi nilai baris kunci yang baru. Sedangkan baris-baris yang lain itu rumusnya nanti berbeda, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan mengisi nilai baru pada baris lain. Nah, ini rumusnya adalah nilai lama dikurangi nilai baru baris kunci yang tadi kita isi barusan dikalikan dengan nilai kolom kunci. Nah, ini rumusnya ya. Nilai lamanya yang mana? Nilai lamanya adalah nilai pada tabel sebelumnya. Nilai baru baris kunci yang mana? Nilai baru baris kunci adalah yang tabel ini yang sudah kita isi 2/3, 1/4/3 itu nilai baru baris kunci. Nilai kolom kunci yang mana? Nilai kolom kunci adalah nilai di setiap kolom-kolom kunci. Tadi kan kolom kuncinya di sini ada 1, 6, 3, -9. Kolom itu dari atas ke bawah ya. Berarti nilai kolom kuncinya masing-masing 1, 6, 3, -9. Nanti setiap baris beda. Berarti baris pertama nilai kolom kuncinya 1. Baris kedua nilai kolom kuncinya 6. Baris ketiga nilai kolom kuncinya 3. Dan baris terakhir nilai kolom kuncinya -9. Ya. Oke, berarti kita mulai isi dari S1 dulu. Nilai lama. S1 nilai lamanya adalah 1 di sini ya. Berarti kita isi 1 dikurang nilai baru baris kunci. Baru baris kuncinya berapa? Nilai baru baris kuncinya untuk kolom X1 adalah 2/3. Jadi 1 dikurang 2/3 dikali nilai kolom kunci. Nilai kolom kuncinya untuk baris pertama berapa? Nilai kolom kunci untuk baris pertama adalah 1. Berarti dikalikan 1. Gitu ya. Jadi 1 dikurang 2/3 dikali 1. 3/3 kurang 2/3 berarti di sini sama dengan 1/3. Gitu ya. Hati-hati salah ya. Ini lumayan rumit. Lanjut kita isi sampingnya. Nilai lama, berarti nilai lama pada X2 adalah 1. Dikurang nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kuncinya berarti yang ini ya. Nilai baru baris kunci pada kolom X2 adalah 1. Jadi dikurang 1 dikali nilai kolom kunci. Selama di baris S1, dari kiri ke kanan berarti nilai kolom kuncinya sama-sama 1. Nih. Ini kan baris 1, terus ini baris 2, ini baris 3, ini baris 4. Nah, selama di baris 1 ini, nilai kolom kunci sama dengan 1. Baris kedua, kolom kuncinya sama dengan 2. 6. Baris ketiga, kolom kuncinya 3, baris terakhir -9. Gitu ya. Bentar ya, ini kental nih saya di tabnya. Oke, kita lanjut. Tadi kita isi sebelahnya. Nilai lamanya 1 dikurang nilai baru baris kunci 1 dikali nilai kolom kuncinya juga 1. Ya.
Berarti di sini sama dengan 0. Yang X3 nilai lamanya 2 dikurang nilai barunya 4/3. Kolom kuncinya masih sama 1. 2 dikurangin 4/3 berarti 2/3 ya. Di sebelahnya kita isi lagi 1 dikurang nilai barunya 0 dikali 1. Berarti di sini tetap 1. Yang S2-nya 0 ya. 0 dikurang nilai baru baris kuncinya 0 dikali 1. Berarti di sini tetap 0. Untuk baris S3-nya nilai lamanya 0 dikurang nilai baru baris kuncinya 1/3 dikali nilai kuncinya 1. Berarti berapa? Min 1/3 ya. Yang nilai kanan juga sama, nilai lamanya 2, nilai baru baris kuncinya ini ya, 1 dikali nilai baris kuncinya 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Selesai untuk baris S1. Lanjut kita isi yang bawahnya untuk baris S2 sama. Nilai lama pada baris S2 adalah 7 dikurang nilai baru 2/3 dikali nilai kolom kuncinya. Berarti di baris kedua tadi kolom kuncinya 6 ya. Dikali 6. 7 dikurangin 4 berarti di sini 3. Terus berikutnya nilai lamanya 6 dikurang baris kuncinya 1 dikali nilai kuncinya 6. Berarti di sini 0. Ya, terus di sampingnya lagi berarti nilai lamanya untuk S2 2 dikurang nilai barunya 4/3 dikali nilai kuncinya 6. Di minus 6 ya. 2 kurangin 8 ya. Lalu berikutnya 0 dikurang 0 dikali 6. Hasilnya 0. Yang S2 1 dikurang nilai barunya 0 dikali baris kuncinya 6. Jadi negatif 6. Sorry, 0 kali 6 0 ya. Berarti 1 dikurangi 0 berarti 1. Berikutnya untuk S3 nilai lamanya 1, nilai barunya 1/3, kolom kuncinya 6. Berapa tuh berarti? 1 kurangin 2, negatif 1 ya. Mana sih tadi baris S3? Oh sorry, baris S3 ternyata 0 ya. Nih, 0, saya ngeliat yang bawahnya. Baris S2 pada kolom S3 maksudnya 0. Jadi di sini 0. 0 dikurangi 2 berarti minus 2. Nilai kanannya berarti 8/6 ya. Dikurang. Oh sorry, nilai kanan yang 8. Berarti 8 dikurang nilai baris barunya 1 dikali 6. Berarti di sini 2 ya. Terakhir kita isi Z-nya caranya sama ya. Lumayan ribet juga nih. Nilai lamanya berarti minus 8 dikurang nilai barunya 2/3 dikali kolom kuncinya 9. Min 9. Jadi berapa tuh? Min 18 bagi 3, min 6, min 8 plus 6, minus 2. Tolong sambil dicek. Berarti yang ini minus 9 nilai lamanya dikurang nilai barunya 1 dikali minus 9. Minus 9 plus 9 berarti 0. Yang sebelah kanannya berarti minus 4. Minus 4 dikurangin 4/3 dikali 9. Berapa berarti? 8 ya. Yang ini karena dia 0, ini 0. Sebelahnya yang S3 berarti 0 dikurangin 1/3 dikali minus 9. Min positif 3 jadinya ya.
Terus yang terakhir berarti nol dikurang satu dikali minus 9. Nol min minus 9, jadi nol plus 9 sama dengan 9. Oke, dapat ya. Jadi hasilnya yang di sini. Nah, dari sini kita lihat sebenarnya di langkah pada tabel kedua, ini namanya iterasi satu ya. Jadi langkah pada tabel kedua ini kita sudah bisa memprediksi kira-kira kita sudah cukup atau belum nih untuk menentukan solusi optimal ya. Ada syaratnya. Jadi pada tabel kedua ini ada yang sudah selesai sampai di sini, ada yang harus lanjut lagi masuk ke iterasi dua atau siklus yang kedua ya. Di sini ada catatan untuk penentuan solusi optimal. Penentuan solusi optimal. Ini tadi di langkah ketiga ya. Penentuan solusi optimal. Catatan yang pertama itu dilihat dari baris Z-nya. Ya, angka-angka pada baris Z. Lalu catatan yang kedua, ketika tadi kita diminta untuk memaksimumkan, maka dia akan optimal jika seluruh nilai koefisien Z-nya itu positif. Seluruh nilai pada baris Z atau nilai di koefisien. Jadi isi dari angka di tabel-tabel ini sebenarnya adalah koefisien ya. Makanya di sini dibilang seluruh nilai koefisien dari si baris Z tadi itu dia positif atau nol. Begitu juga sebaliknya ketika yang diminta adalah nilai minimum, maka seluruh nilai koefisien Z-nya itu negatif atau nol. Akhir, jika belum memenuhi, jika belum memenuhi, ulangi dari awal. Nah, tadi soalnya kita diminta mencari nilai maksimum. Berarti kita fokus di syarat dari Z max, yaitu seluruh nilai koefisien pada baris Z-nya itu positif atau nol. Sementara bisa kalian lihat di sini pada baris Z, nilainya itu ada berapa aja? Di sini ada minus 2, ada 0, ada 8, 0, 0, 3, 9. Ada satu angka yang bikin tidak masuk kriteria, yaitu negatif. Si negatif 2. Saya tandai lingkarin dengan merah ya. Nah, berarti karena di Z-nya masih ada koefisien yang negatif, berarti kita belum memenuhi kriteria untuk menentukan solusi optimal. Artinya, kita belum selesai. Kita harus ulangi lagi dari langkah satu. Bagaimana cara mengulanginya? Makanya di sini kolom indeksnya di tabel kedua ini saya masih kosongi. Karena jaga-jaga ketika kita belum memenuhi kriteria untuk menentukan solusi optimal, kan kita harus ulang lagi tuh dari langkah satu. Maka si nilai indeksnya ini juga harus kita ulangi lagi. Nilainya berubah dengan nilai indeks yang atas tadi ya. Jadi ketika kamu mengulang dari langkah awal, tabel awalnya adalah yang ini, tabel kedua ini, bukan dari tabel yang ini gitu. Ini namanya kan iterasi satu nih. Yang ribet ini tuh iterasi satu. Nah, ternyata tadi kesimpulannya pada tabel kedua ini ada yang tidak memenuhi kriteria. Artinya kita harus mengulang lagi dari awal. Berarti yang kita ulang dari awal itu adalah dari datanya di tabel satu. Jadi tabel satu ini menjadi tabel simplex yang awal. Langkah-langkahnya sama diulang seperti langkah-langkah awal. Menentukan apa tadi langkah awal? Mencari kolom kunci, mencari baris kunci, tapi bukan dari langkah-langkah yang ini ya, yang langkah-langkah di atas ini ya. Ini bukan, ini kan
soalnya masih sama, jadi tidak berubah gitu. Jadi menentukan langkah awal itu adalah dari mulai mencari kolom kunci, mencari baris kunci, mencari nilai kunci, lalu menentukan variabel keluar dan variabel masuk, lalu mengisi nilai baru pada baris lain, baru terakhir menentukan solusi optimal. Kalau pada iterasi dua ini ternyata masih ada yang tidak memenuhi kriteria, balik lagi dari awal, berarti masuk lagi ke iterasi tiga atau siklus yang ketiga. Seperti itu. Sampai seluruh nilai Z-nya ini dia koefisiennya positif atau nol. Jadi boleh positif, boleh nol. Gitu ya. Kalau sudah positif dan nol, ya udah selesai. Maka jawabannya adalah yang ada di nilai kanannya ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini udah positif nih, misalkan positif semua ya pada nilai Z-nya. Jadi hasil maksimumnya berapa? Hasil maksimumnya adalah 9. Si angka pada kolom nilai kanan ini, pada lurusan Z. Jadi Z-nya sama dengan 9 gitu. Kalau tadi semuanya positif. Tapi kan ini faktanya ada koefisien Z yang negatif, yaitu si negatif 2. Artinya kita harus mengulang lagi dari awal. Ya, nah ini yang akan jadi tugas kalian secara individu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Untuk mengerjakan tugas nih saya perkecil dari awal ya. Saya Langkah jadi dari bertanya, awal. Oke, siapa namanya? Fariha, Bu. Ya, Saya mau nanya di bagian mencari kolom kunci kan tadi dimintanya Z-max itu kan nilai negatif tertinggi ya, Bu. Berarti bukan min 4 mm-mm. ya, Bu. Nilai negatif tertinggi berarti minus 9. Jadi maksudnya negatif tapi yang angkanya tertinggi. Makanya dibagi antara nilai negatif tertinggi dengan nilai positif tertinggi gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Eh, jadi tadi menentukan hasil akhirnya bagaimana, Ibu? Ingatan saya tadi masih kurang jelas. Kalau misalkan tabelnya sudah memenuhi kriteria gitu, bagaimana cara menentukan hasil akhir? Gitu maksud pertanyaannya Iya, Bintang. iya, Ya, misalkan nih si Z-nya udah positif semua ya. Tadi kan syaratnya ketika dimintanya maksimum, artinya seluruh nilai di baris Z-nya harus positif atau nol kan. Misalkan si Z-nya ini positif semua, maka hasil akhirnya adalah si 9 ini. Jadi ambil dari kolom nilai kanan yang paling ujung nih, dari kolom nilai kanan ini. Gitu. Paham? ini, tapi itu yang apa di kolom Z yang X1 itu kok masih ada minus ya? Ya iya, makanya belum selesai. Nanti harus kalian kerjakan, dikumpulkan di LMS gitu. Ini belum selesai, jawabannya belum ada karena masih ada yang negatif. Jadi artinya kalian harus menyelesaikan dengan mengulang langkah pada iterasi satu dari mulai cari kolom kunci, baris kunci, nilai kunci gitu. Paham, Bintang? Paham. Ya, jadi ngulang lagi ya. Yang lain juga gitu sama, semuanya mengulang dari awal. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu saya mau ini mastiin lagi. Berarti kalau misalnya kita Mm-mm. ngulang itu dari tabel yang terakhir kan ya? Maksudnya ini berarti dari Iya, tabel yang... betul. Jadi nanti, jadi dari tabel kedua ya, itu nanti tinggal ditulis-tulis aja Nah, ya makasih Ibu. isi-isinya. Jadi bukan lagi dari awal, karena kan tabel satu itu tadi dapat datanya dari pertidaksamaan ya. Nah, sementara kan kita soalnya masih sama, artinya tidak ada perubahan. Jadi siklus awalnya dimulai dari tabel 2. Nanti kalau dimulai dari tabel satu balik lagi ya, kayak menghitung siklus satu gitu. Ibu mau Ada nanya, lagi? Ya. berarti nanti iterasi satunya, kan itu tabel kedua namanya iterasi satu ya Bu ya? Ya, tabel kedua iterasi satu. Mulai dari mencari kolom kunci itu iterasi satu. Berarti iterasi satunya dicari kayak indeksnya juga, kolom kuncinya juga gitu-gitu ya Bu? Ya, betul. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi nanti tabelnya dibersihkan
Kan aja langsung diisi angka-angkanya, nggak usah ada perhitungannya gini. Jadi nanti tabel pada baris S1 ya, sepertiga, 0, 2/3, 1, 0, sepertiga, 1, indeksnya kosongin, karena harus dihitung kan, tadi indeksnya itu dari nilai kanan dibagi kolom kunci. Artinya indeksnya baru bisa terhitung ketika kalian sudah menemukan kolom kunci, gitu kan? Nah, ini kolom kuncinya berapa coba? Pada Satu. tabel yang baru di iterasi 2. Satu bukan Ibu. Yang X1 kan? Kolom Iya, kunci X1 Ibu. berarti yang X1 ke bawah kan? Gitu ya. Nah, setelah dapat kolom kunci, berarti tadi langkah berikutnya mencari baris kunci. Baris kunci bisa didapatkan ketika kalian sudah memiliki nilai indeks. Nilai indeks yang terkecil. Berarti cari dulu kan indeksnya dari nilai kanan yang baru berarti berapa tuh? 1, 2, 1, 9 ya kan? Nilai kanan yang baru. Nah, itu masing-masing nanti dibagi dengan nilai kolom kunci. Berapa nilai kolom kuncinya? Tadi kan kolom kuncinya sudah tuh X1 ya. Berarti 1 dibagi 1/3. Terus yang bawah berarti 2 dibagi 3. Bawahnya lagi 1 dibagi 2/3. Bawahnya lagi 9 dibagi -2. Nanti diisi di indeks. Baru setelah indeks dapet, kalian bisa mencari mana baris kunci. Nanti setelah baris kunci dapet, dilihat perpotongannya atau persilangannya di mana. Nah, si angka persilangannya itulah yang menjadi nilai kunci. Setelah dapat nilai kunci, langkah berikutnya adalah bikin tabel baru, ya kan? Bikin tabel baru untuk langkah pertama menentukan siapa yang menjadi variabel keluar dan variabel masuk. Tadi variabel keluar adalah variabel baris kunci yang diganti dengan kolom kunci, ya. Terus cara setelah dapat tuh mana sih variabel keluar dan variabel masuk, baru kalian mengisi nilai pada variabel keluar. Di mana nilai baru pada variabel keluar adalah nilai baris kunci yang lama dibagi dengan nilai kunci. Setelah kalian isi satu baris, jadi di tabel yang baru ini, yang pertama sekali diisi adalah si nilai yang pada baris keluar yang ini nih, saya kotakin ya. Ini yang pertama kali banget kalian isi. Jadi yang saya kotakin merah itu adalah yang pertama kalian isi di tabel kedua. Nanti baru sisanya mengisi pada tabel-tabel yang lain. Jadi yang saya kotakin merah ini rumusnya beda sendiri. Dia rumusnya adalah nilai baris kunci lama dibagi nilai kunci. Untuk tabel-tabel lain itu namanya nilai baru pada baris lain ya. Nah, untuk tabel-tabel lain kalian mengisinya menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Jadi mengisi tabel baru ini ada dua cara. Satu baris diisi dengan nilai baris kunci lama dibagi nilai kunci, sedangkan baris-baris lainnya diisi dengan nilai lama dikurangi nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Menghitungnya hati-hati. Hitung dulu perkalian antara nilai baru baris kunci dikali kolom kunci. Nanti baru nilai lama dikurangin hasil yang barusan dihitung. Gitu. Habis itu baru deh kalian cek di Z-nya sudah memenuhi kriteria dari penentuan solusi optimal atau belum. Kalau sudah berarti selesai. Kalau belum berarti kalian ulang lagi dari awal gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanya? Silahkan. Ibu, Ibu saya mau saya, nanya, Ibu. Ya, siapa dulu nih? Nanya apa? Eh, itu kalau misalnya udah memenuhi solusi optimal, berarti untuk kolom indeksnya nggak usah dibuat ya, Ibu? Iya, udah selesai karena nggak akan nambah langkah lagi kan, nggak nambah tabel lagi. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, tadi siapa lagi yang mau tanya? Saya, Ibu, tadi pertanyaannya sama kayak teknik yang kolom indeks. Oke, udah paham ya? Paham, Ibu? Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. eh, Ibu izin bukan mau nanya, tapi nanti boleh minta coret-coretannya nggak Ibu? Oke, nanti saya upload di LMS ya yang ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, nanti jawabannya kalian isi juga di LMS, di-upload di bagian file yang ini ya. Untuk tenggat waktunya bebas ya. Maksudnya karena ini liburan Idul Fitri kan, jadi tenggang waktunya nanti sampai
di pekan depan gitu ya. Jadi pekan depan itu kalian tetap melanjutkan ini. Ya, jadi nanti saya kasih tugas. Tugasnya adalah eh mengerjakan soal menggunakan metode grafik dan Simplex ini. Ya, tetapi tidak ada deadline-nya. Deadline-nya nanti sampai selesai libur Lebaran. Jadi tetap dihitung pertemuan, tetapi perkuliahannya asinkronus di LMS gitu untuk mereview soal-soal yang sudah dikasih. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi nanti pada saat libur lebaran kayak dianggap tetap kuliah tapi asinkronus gitu ya Ibu. Ya, betul. Dihitung pertemuan. Jadi pertemuan kelima berarti pekan depan ya. Karena kan kita mepet waktunya, tidak ada jeda KP itu. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan. Tetapi karena libur Lebaran, jadi asinkronus aja. Tidak ada Zoom. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada lagi Ibu. Oke, yang lain sudah cukup jelas ya. Jadi tugasnya yang sekarang kalian tinggal meneruskan dari iterasi satu ini supaya solusinya optimal. Karena soalnya maksimum berarti seluruh angka pada baris Z itu harus positif atau nol, gitu ya. Cukup? Cukup Sudah? Ibu. Oke, Sudah. jika cukup sudah mengerti semua, mudah-mudahan benar-benar sudah paham semua ya. Mungkin kalau masih bingung, ini kan di record ya, jadi kalian bisa memutar kembali gitu perkuliahan hari ini ya. Terima kasih semuanya. Mungkin saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Selamat libur Lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah setelah libur Lebaran ya. Tapi tugasnya jangan lupa karena terhitung di pertemuan kelima. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Ibu, maaf warahmatullahi Bu, saya wabarakatuh. mau nanya lagi satu kali. Apa tuh? Ini Bu, jadi yang tadi kan cari baris kunci itu dari nilai Ah, indeksnya ya, indeks terkecil. Nah, ah, negatif ah. positifnya itu dilihat atau enggak, Bu? Dilihat. Tapi di sini definisi negatif tertinggi itu artinya yang ada angka negatifnya, tetapi angkanya tertinggi gitu loh. Kalau secara garis bilangan kan -9 dengan -4 besaran -4 ya. Tapi supaya tidak tertukar negatif tertinggi dengan positif tertinggi. Jadi maksudnya membedakan antara Z max dan Z min gitu. Nah, ini yang saya tanyain tuh yang indeksnya itu, Bu. Kan buat nyari baris kunci itu baris yang indeksnya itu terkecil. Nah, kalau dilihat yang tabel kedua ini, bukannya indeks terkecilnya itu yang di tabel Z-nya ini ya, Bu? Yang 9 per, -9/2 berarti kan? Yang tabel kedua, Ya, kan saya tadi tuh udah coba buat nyari baris kuncinya ya. oh Terus, ya, terus yang paling kecilnya itu yang di baris Z-nya, Bu, yang -9/2. ah. Tapi kalau mau cari nilai kuncinya nggak ada yang perpotongan ya? Kan tadi indeks untuk Z nggak dipakai ya. Yang dipakai hanya S1, S2, dan S3. Oh, berarti cuma lihat yang S1 sampai S3-nya aja ya, Bu. Yang Z-nya Iya, berarti nggak dilihat. karena Oke, kan oke, saya paham. sebenarnya fungsi tujuan itu dari awal kan memang sebelah kanannya nol gitu kan. Iya, Bu. Ya, ada perpotongannya kalau dari situ. Oh ya, berarti ada. Ada kan ya? Makasih, Bu. Iya. Ya. Oke, ada lagi nggak nih sebelum ditutup? Udah, cukup ya? Oke, Bu, kalau kita tutup ya. maaf Bu, tadi kalau Ya, nilai nilai kunci Z-nya masuk gak Ibu? nilai Nilai kunci. kunci tadi indeks yang nyari Lagi indeks, deh nih, tadi nyari saya lupa indeks. ya kalau nggak ngelihat gambarnya. Bentar. Nih alamat kalian liburnya kepikiran nih, kepikiran nilai kunci. Mana-mana bintang. Yang apa nilai kanan maksudnya? Nilai kanan Mm-mm. maksudnya itu eh, kenapa nggak apa sih namanya? Nilai kanannya itu dilihat dari S1 sampai S3 saja ya Bu. Nilai kanan
Tadi kamu mau mencari apa? Nilai kunci. Nilai kanan maksudnya. Terus yang Ah, Z-nya itu yang 9 maksudnya apa? Yang Z-nya 9 itu ya di kolom nilai ya. kanan. Kalau untuk mencari indeks, kan dia nggak dipakai yang baris Z-nya bintang. Jadi hanya S1, S2, dan S3 saja. Gitu kan maksudnya? Ya, tapi kenapa bisa ada 9 itu ya? 9 itu kan tadi perhitungan dari yang awal tadi. Jadi bisa diabaikan aja untuk baris Z ya kalau mencari nilai indeks. Karena kalau dipakai nanti nggak ketemu nilai indeksnya kan nggak ada persilangannya. Ya kan? Ya, Paham nggak? paham. Ya, jadi anggap aja nggak ada kayak tabel yang atas ini kan dia kosong nih. Nih yang ini kan kosong kan. Tuh. Berarti ini juga nanti kita kosongin aja. Gitu. Ya, Ya, oke ada lagi nggak? Mau ditanyain? Udah cukup? cukup Ibu. Oke, yang lain, ayo pertanyaan terakhir nih. Yang lain cukup nggak? Sepertinya cukup, Ibu. Cukup ya. Oke, saya stop share ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih juga Ibu. Selamat Terima pagi. kasih, Bu.